usahanya belajar bahasa Inggris, abang telat masuk tadi ya. Sudah berapa kali abang telatnya? Baik abang, kita kan buat kesalahan wajar ya, kita kan manusia, pasti punya kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Setuju bang? Setuju. Ya berarti sekarang kita cari solusinya nih ya. Ali sering terlambat pasti punya alasan. Kenapa abang telat masuknya? Karena pas latihan masih jajan es krim bentar. Oh, sering jajan es krim. Es krim kan juga buat kita batuk nih ya. Jadi sebaiknya jangan diminum ketika jam istirahat ya. Oke. Abang ingat nggak keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati di sekolah? Tentang apa berarti? Abang udah melanggar keyakinan kelas apa ya? Disiplin ya. Berarti disiplin karena abang telat masuk ke kelas kan? Menurut abang penting nggak kita disiplin? Penting saja. Supaya apa? Supaya kita nggak cepat pelajaran kan? Habis itu kita juga menghargai teman kita yang di kelas, guru kita juga ya. Berarti kalau abang nggak salah, berarti sekarang seharusnya abang harus apa nih? harus jangan Minta maaf sama saudara juga ya ya. Iya, ya semoga ini terakhir abang telat tidak telat lagi ke depannya. Abang, karena abang sudah mengetahui kesalahan abang dan abang sudah menyesal, abang boleh masuk ya. Terima kasih Ustazah Nuri telah mengingatkan kesalahan saya. Semoga saya menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Ya, terima kasih ya bang. Tadi sudah dengar kakak mengambil sendalnya ya. Kita nggak bawa sendal. Ya masalah itu kan kita wajar, kita kan manusia, kita wajar buat salah. Tapi kita seharusnya harus tahu dulu nantinya kalau kakak mengambil sendalnya ya. Kalau kita buat salah kita harus apanya? Minta maaf kan? Jadi kakak harus minta maaf dan ya cari angin kakak ambil sendal kawan pasti punya alasan. Kenapa kakak ambil sendal kawan? Jadi besok-besok kakak harus kasih tahu lari-larinya ya. Nah sekarang kita kan ada keyakinan jelas kan, udah kita sepakati. Keyakinan apa yang kakak langgar? Jawab bagus. Berarti kenapa kita
teman-teman, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini saya ada sebuah cerita untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Seperti biasa, ini adalah sebuah cerita yang menarik dan penuh akan pembelajaran untuk menjalani kehidupan. Yaitu kisah tentang seorang petani apel yang sukses yang tiba-tiba menemukan suatu masalah pada buah apelnya. Mari kita siapkan tempat yang nyaman agar kita bisa lebih menikmati dan memahami isi dari kisah ini. Selamat mendengarkan. Pada suatu zaman, di sebuah desa yang terhampar indah di bawah sinar matahari yang hangat, hiduplah seorang petani apel yang terkenal di seluruh negeri. Namanya adalah Lukas, dan ia telah mengabdikan hidupnya untuk menanam dan merawat pohon apel yang subur di ladang miliknya. Setiap musim panen, pohon apelnya berbuah melimpah, dan ia merasa sangat bahagia melihat hasil kerja kerasnya yang terbayar dengan hasil yang begitu melimpah. Suatu pagi yang cerah ketika Lukas sedang berjalan-jalan di ladangnya, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Di salah satu pohon apel terbesar dan paling subur, terlihat sebuah apel yang tampaknya sudah mulai membusuk. Apel busuk itu terlihat berada di puncak pohon apel besar itu. Lukas merasa cemas dan prihatin. Ia tahu betapa mudahnya sebuah apel busuk dapat menulari apel-apel lainnya dan merusak seluruh panennya. Dalam sekejap, semua kerja keras dan usahaku selama ini bisa hancur, gumam Lukas dalam hati. Ia memandangi apel busuk itu dengan cemas, sementara matahari terbit perlahan di ufuk timur. Lukas mengusahakan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama, ia berpikir untuk menjatuhkan apel busuk itu dengan sebuah galah panjang. Ia pun balik ke gudang miliknya untuk mengambil galah. Setelah melakukan usaha yang cukup melelahkan dengan mengayunkan galah itu beberapa kali, apel busuk itu tidak kunjung jatuh. Usahanya sia-sia karena galah yang dia punya tidak cukup panjang untuk menjangkau apel busuk tersebut. Ayunan galah tersebut malah menjatuhkan beberapa apel yang masih bagus dari pohonnya. Karena galah tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Lukas mencoba menggunakan ketapel untuk menjatuhkan apel busuk itu dari cabangnya. Ia pun kembali lagi ke gudang miliknya untuk mengambil ketapel. Namun, bahkan dengan segala usahanya, hasilnya tetap tak memuaskan. Beberapa apel yang bagus justru yang terjatuh oleh tembakan melenceng Lukas. Sedari kecil, kemampuan menembakku masih saja buruk, gerutu Lukas dalam hati. Lukas merasa semakin frustasi. Ia mencoba naik ke pohon apel besar itu dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga, berharap apel busuk itu akan terjatuh. Namun, karena posisi apel busuk itu yang terlalu tinggi, wayangan Lukas yang tak bisa naik terlalu tinggi di pohon apel tersebut tak membuahkan hasil seperti keinginannya. Dan sekali lagi, usahanya hanya mengakibatkan apel-apel yang bagus terjatuh dan berhamburan di tanah. Bukannya menyerah, Lukas malah semakin terobsesi dengan apel busuk itu. Ia merasa terusik dan kesal oleh keberadaannya dan berpikir bahwa ia harus menemukan solusi yang lebih tepat. Pada akhirnya, Lukas memutuskan untuk memotong cabang tempat apel busuk itu berada. Ia berpikir bahwa ini adalah solusi terakhir yang akan mengakhiri masalahnya. Namun, setelah Lukas kembali ke pohon apel tersebut dengan membawa alat untuk memotong cabangnya, ia merasa sejenak terhenti. Pandangannya melayang ke sekeliling ladang, dan ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada satu biji apel yang busuk. Dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah itu, ia telah lupa untuk menghargai semua keindahan dan berkah yang telah ia miliki. Lukas melihat sekelilingnya.
dan matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Ladangnya dipenuhi dengan pohon-pohon apel yang subur, berbuah dengan lebatnya. Ia melihat apel-apel sehat yang gemerlap di bawah sinar matahari, dan ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan keindahan ini dalam perjuangannya melawan satu apel yang busuk. Tiba-tiba Lukas merasa malu dengan tindakannya selama ini. Ia meletakkan alat yang dia pegang itu dengan lembut di tanah dan tersenyum sendiri. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan terkadang kita terlalu fokus pada masalah atau kelemahan yang ada dalam diri kita, sehingga kita lupa untuk menghargai semua hal baik yang sudah ada di sekitar kita. Lukas berjalan melintasi ladangnya dengan perasaan lega. Ia meraih sebuah apel yang bagus dan mencicipinya. Rasanya segar dan manis, dan Lukas merasa bersyukur atas semua hasil kerja kerasnya yang telah membawa berkah yang begitu besar. Ia memutuskan untuk tidak lagi terlalu khawatir tentang apel busuk itu, dan sebaliknya ia akan lebih menghargai dan mensyukuri semua apel-apel bagus yang telah dilimpahkan kepadanya. Sejak saat itu, Lukas belajar sebuah pelajaran berharga tentang penghargaan dan perspektif dalam hidup. Ia tidak lagi membiarkan satu apel busuk mengalahkan semua apel bagus yang telah ia miliki. Ia selalu mengingat akan merasa bersyukur atas segala berkahnya dan tidak lagi terjebak dalam perasaan cemas yang berlebihan. Lihatlah teman-teman, seringkali satu keburukan atau kegagalan yang kita alami membuat kita lupa akan begitu banyak kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan lebih buruknya lagi, kadang kita mengorbankan beberapa anugerah yang telah diberikan kepada kita untuk mengatasi hanya satu hal buruk yang kita hadapi. Seringkali kita merasakan cemas yang terlalu berlebihan dari keburukan atau kegagalan yang kita alami, dan membuat kita tidak lagi menikmati kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak terlalu fokus pada kegagalan atau keburukan yang kita alami, sehingga kita bisa selalu bahagia dan bersyukur atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Dengan mengalihkan fokus kita pada semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita, perasaan kecewa akan suatu kegagalan tidak akan mengusik batin kita terlalu jauh. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam hal ini. Amin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like atau komen untuk support kami. Terima kasih sudah menyaksikan video motivasi singkat ini. Kepada teman-teman, ada yang ingin merangkum apa motivasi yang kita dapati dari video tersebut? Baik, kepada Ustazah Vera. Yang saya dapati dari video itu adalah yang pernah kita terlalu berfokus pada satu hal kecil yang mengganggu kita, misalnya seperti kegagalan, karena sebenarnya ada banyak hal pencapaian yang kita dapatkan dalam hidup ini. Jadi lihatlah apa yang telah kita punya, syukuri apa yang ada, sehingga yang kecil itu tidak nampak lagi. Kita fokus pada aset yang sudah kita punya, jadi dibandingkan dengan kekurangan yang kita miliki. Oke, Masya Allah. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Sudah mati. Oke, baiklah. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustazah Vera. Hidup kita ini tidak ada yang sempurna ya. Jadi jangan kita terlalu fokus pada kekurangan. Jadi kita fokuslah kepada apa yang sudah Allah berikan, apa yang ada pada diri kita. Yang pasti lebih banyak daripada kekurangan tersebut. Cuman kita mungkin
konsepsi tentang telekontrol, yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dan kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan beragama mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkritis. 100 IBU IBU Primary Years Program PEP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik di diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tidur, keamanan, dan kesehatan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan.
murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi, penghukumnya yaitu hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah sebagai hukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah, yaitu berapa kali kita harus memberitahu kamu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu yaitu membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Aku sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sama, tetapi teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dan kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkala pipis. 100 IBU IBU Primary Years Program PAP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik di diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tidur, keamanan, dan kesehatan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan,
murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi, penghukumnya yaitu hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah sebagai hukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah, yaitu berapa kali kita harus memberitahu kamu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu yaitu membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Atau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya sesuai operasi dan jangan diulangi lagi. Selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi kontrol, apakah aku? Itu saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah dengar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi ibu, ya. Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ada segitiga restitusi, suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu ada 3 di sini, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana itu menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti teks dialog berikut, membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi ke masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini teks dialog yang dapat kita tanyakan kepada siswa kita, yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dialog yang dapat kita tanyakan kepada siswa yaitu, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya penutup. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini teks dialog yang dapat kita tanyakan kepada siswa kita yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pada
melindungi suatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dialog yang dapat kita tanyakan kepada siswa yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran satu kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai pemok atau manajer, atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman, ada yang ingin saya buka sesi tanya jawab. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya ya, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas itu dengan baik? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Saya Bu, Ya. di sini mau tanya bagaimana posisi kontrol apa yang sebaiknya guru terapkan? Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Ustazah. Dari Ustazah Mina tadi cara membuat keyakinan kelas dengan baik. Ketika kita biasa kita membuat peraturan di kelas ya kan? Kita membuat peraturan bersama dengan murid seperti awal pembelajaran. Dari peraturan itu kita lihat juga hal positif dari seperti tidak boleh berbicara di kelas. Hal positif, kata positif dari tidak boleh ribut di kelas itu harap tenang di kelas, ya kan? Jadi kita tidak membuat tidak boleh ribut di kelas, tapi kita membuat keyakinan kelas dengan tenang di kelas ya. Begitu contohnya Ustazah Muna. Selanjutnya posisi kontrol apa yang sebaiknya diterapkannya? Di sini ada sebaiknya adalah posisi kontrol manajer di mana kita melakukan 3 tahap segitiga restitusi, yaitu pertama seperti yang telah saya jelaskan tadi, dialog dalam menstabilkan identitas. Terus selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan kepada murid tersebut. Nah, begitulah tahap kita sebagai manajer yang baik untuk mengatasi siswa kita dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang ingin ditambahkan Saudara, mungkin ada yang ditambahkan? Baik, Tanya ya. baik pada Saudara mungkin ada penambahan. Kalau menurut saya memang posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer, karena di situ kita punya langkah di mana tidak menyalahkan si anak dan membuat si anak ini berpikir bagaimana solusi terhadap masalah yang dia berikan yang terjadi. Jadi kita nggak membuat dia kita kasih nasihat ke dia enggak, tapi kita gali dengan beberapa pertanyaan dengan tindakan seperti itu, langkah-langkah seperti itu, di mana nanti mereka berpikir apa yang salah dari mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk bertanggung jawab, apa tindakan selanjutnya gitu. Jadi anak-anak itu tertanam nilai-nilai yang baik dari diri mereka sendiri gitu. Jadi perubahannya itu terjadi dalam intrinsik dari dalam dirinya mereka sendiri, bukan karena pemaksaan dari kita. Namun demikian, tidak selamanya kita bisa menerapkan segitiga institusi tergantung problem. Karena kan banyak di sekolah ini kadang-kadang ada kasus bullying yang memang tindakannya itu tidak bisa kita selesaikan dengan tahap segitiga institusi.
berkelanjutan yang luar biasa, ya kalau memang harus ke kantor polisi atau pihak komite, kalau kita kan pembebasan ya berarti memang itu diizinkan kepada mereka. Iya, ini kan proses kontrol kita di SD ya, mungkin masih tidak separah yang di SMP atau di SMA yang sudah manjat pagar, merokok, bahkan melakukan kekerasan yang berlebihan kepada temannya. Itu mungkin bisa dilakukan posisi kontrol yang lain ya, Saudara Vera ya. Itu banyak kita lihat di kalangan SMA itu banyak sekali kayak ketidakdisiplinan mereka itu sudah parah, bahkan menyakiti teman berlebihan. Bahkan sekarang kita dapat melihat kayak kasus pembunuhan, pembulian yang menyebabkan pembunuhan itu kan, bahkan ramai-ramai mereka tidak malu melakukan kesalahan tersebut ya. Itu bisa saja dilakukan posisi kontrol yang lain. Baik, ada lagi. Jadi sebenarnya sangat dijelaskan kembali dengan contoh itu perbedaan dari konsekuensi sama hukuman. Konsekuensi sama hukumannya. Contoh yang nyata yang mungkin Ustazah dapatkan atau pernah nggak kira-kira Ustazah sama ini Ustazah menerapkan posisi hukuman sebelumnya, dan mungkin setelah belajar ini berubah menjadi menerapkan konsekuensi. Iya. Baik, terima kasih Saudara Vera atas pertanyaannya. Ya, menurut pengalaman saya, sebelum saya mempelajari modul 1.3 atau pembelajaran dengan disiplin positif ini, saya sering membuat anak-anak merasa bersalah nih. Nggak saya kalian sama orang tua di rumah. Orang tua bahali bayar sekolah. Itu posisi yang membuat siswa merasa bersalah. Itu sering yang saya lakukan. Sebaiknya itu dihindari ya. Kita ambil yang baiknya, mungkin ada penempatan di tempat diletak posisi yang baik, bisa kita lakukan hal tersebut pada motivasi ya gitu ya. Selanjutnya hukuman saya juga ada Ustazah Vera menerapkan proses hukuman kepada anak-anak seperti berdiri di kelas ya bagi siswa yang ribut, atau siswa saya suruh menulis surah An-Nas, sedangkan mereka masih kelas 2, tapi saya sudah menyuruh mereka berupa hukuman untuk menulis surah An-Nas karena tidak mau menulis atau malas menulis, bukan tidak bisa. Karena mereka malas menulis, jadi saya malah memberikan tugas yang lebih banyak kepada mereka agar mereka tidak sampai melakukan hal yang melanggar disiplin tersebut ya. Jadi saya ada sudah melakukan hukuman dan membuat merasa bersalah pada siswa-siswa saya. Sebaiknya kita ya di sini melakukan restitusi, yaitu memperbaiki kesalahan mereka ya, dan melakukan kolaborasi dengan siswa mencari solusi sendiri. Bukan kita yang menghukum kamu gini, kamu harus gini. Tapi kita menanyakan gimana solusinya sebaiknya menurut abang atau kakak kelas. Apakah kakak atau abang kita sudah menyiapkan keyakinan kelas di awal pembelajaran? Kita tanyakan kepada mereka keyakinan apa yang sudah kamu langgar gitu. Ya, semoga saya dan teman-teman kita semuanya dapat menerapkan disiplin positif ini atau restitusi dalam menghadapi masalah di kelas atau di sekolah kepada anak-anak dengan baik dan bijak. Itu aja saya kira. Ada lain teman-teman yang ingin ditambahkan? Bisa nggak lanjut dari tadi ya, pertanyaan tadi kan anak-anak itu kadang malas menulis, jadi sebelum belajar materi ini Ustazah kasih hukuman, dan sekarang lebih mengajak mereka menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, dalam tadi kan ada pembahasan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Ustazah, apakah kira-kira yang
ada nggak hubungannya dengan ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi? Iya, menurut saya dalam kesalahan pada anak-anak nih, nah, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, yaitu dalam misalnya malas menulis. Kenapa dia malas menulis? Nah, kita cari tahu dari jawaban dia, apa masalahnya, kenapa kamu ini, misalnya kita sudah melakukan dengan restitusi yang tadi saya jelaskan, kan kita sudah menanyakan kepada mereka, kenapa kamu malas menulis, apa keluhan kamu, apa yang akan kamu lakukan jika tidak menulis, nah, kan? Jadi di situ nanti dia akan menjawab, misalnya dia nggak senang menulis atau dia tidak suka menulis. Saya tidak suka Ustazah menulis, saya sudah paham itu, misalnya kan. Dia tidak suka menulis, jadi bisa saja kita menyuruh anak tersebut untuk melakukan apa yang dia sukai. Misalnya, coba terangkan balik apa yang sudah dijelaskan tadi. Oh, dia rupanya sudah paham. Ya, jika dia malas menulis, apalagi kita di kelas 2 ini, ya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau abang malas menulis, kita bilang konsekuensinya. Kalau tidak menulis, nanti tidak tulisannya tidak rapi. Pada saat ujian, kan kita udah menulis. Jadi nanti abang atau kakak nanti tulisannya jelek, tidak bisa dibaca sama guru yang ngawas. Nanti jika tidak menulis, nanti ujian kita tetap menulis, maka nanti abang juga bisa malas karena nggak terbiasa menulis. Nanti abang jadi malas-malasan menulis ketika ada ujian gitu. Itu saya kira contoh dari saya yang pasti sangat berhubungan ya. Kesalahan anak-anak dapat dilihat dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, seperti apa makanan di rumah lupa belum makan. Ini ada bisa bertahan hidup, ada kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kadang alasan anak-anak itu karena dia itu belum makan paginya, belum makan, jadi dia malas tulis kalau lapar. Itu karena kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Terus ada anak yang ingin diakui atau didengar, atau dia butuh kasih sayang nih. Kesalahan dari menulis itu dia pengen diperhatikan, nggak menulis, main-main, coret-coret. Dia rupanya di rumah ayahnya mungkin langsung kerja, jadi tidak open, tidak pun bilang permisi sama dia sendiri ngurus kelas 2 nih, dibiarkan langsung mandiri, diantar sama supir atau jadi dia butuh kasih sayang dari gurunya di sekolah. Jadi seperti kita tanya, mungkin dia nggak, kita harus mengambil hatinya nih ya, tanya dia baik-baik, mungkin dia nanti akan membuka alasan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi saat itu saja, mungkin dia ada kesalahan gitu. Itu aja sebenarnya. Apakah bisa diterima? Luar biasa. Oke, terima kasih Ustazah Vera dan teman-teman yang lain. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Lebih dan kurang saya minta maaf karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak jalan-jalan, kawannya apa lagi? Iya, iya, tidak ikut berarti ya. Tidak ganggu kawan. Tidak ganggu kawan. Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Soleh-soleha. Tidak dorong dorong. Tidak boleh sepak-sepak apa lagi? Tidak boleh tenang-tenang. Nggak mau saya dengar saya karena tidak apa saya sekarang saya nggak
bersama-sama.